Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakatizen, selamat menyaksikan series Bincang Zakat Awards. Nah, saat ini saya sedang berada di Zona Madinah, sebuah kawasan pemberdayaan dari Dompet Duafa ya, Mas Yudi ya? Betul. Insya Allah kali ini kita akan membahas salah satu program yang juga mendapatkan penghargaan di Zakat Awards tahun 2024, yaitu program Desa Kopi Solok Sirokam dari Dompet Duafa. Nah, kita sudah bersama Mas Udi Trikurniawan. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, kabar baik sekali. Kabar baik Mas ya? Hamdi. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Sekretaris Umum Forum Zakat sekaligus Direktur Deputi 1 Program Pemberdayaan Dompet Duafa. Baik, Mas Udi, ini kita nggak berlama-lama. Insya Allah ada 5 poin saja yang akan kita coba bahas ya di series Bincang Zakat Awards kali ini. Pertama, Mas Udi, apa sih yang melatar belakangi teman-teman Dompet Duafa yang pada akhirnya menginisiasi program Desa Kopi Solok Sirokam ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Hamdi dan tentu juga sahabat-sahabat sekalian ya. Setiap program itu harus dilatar belakangi oleh alasan yang sangat kuat. Nah, jadi ada aspek why atau pertanyaan besar. Kenapa kemudian kita menggulirkan program tertentu? Nah, kalau di konteks why tadi itu kami biasa menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin utama. Yang pertama adalah problem. Jadi kita menjumpai realitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya petani kopi. Problem ini kan bicara tentang yang secara umum berarti isu kemiskinan di petani kopi. Ya. Yang kedua adalah rantai pasok yang tidak adil. Jadi rantai pasok yang tidak adil ini menciptakan pola distribusi nilai ekonomi yang tidak menguntungkan bagi para petani kopi. Itu yang kedua juga ada isu productivity. Jadi produktivitas yang tidak optimal dari lahan-lahan kopi rakyat. Kemudian juga ada realitas-realitas lain bicara tentang misalkan secara umum kita konteks regenerasi petani di Indonesia. Jadi sektor pertanian itu sudah tidak lagi menjadi sektor yang dianggap prospektif oleh anak-anak muda seperti kita ya. Nah, sehingga kemudian ini satu angle problem, tapi kita juga melihat angle potensi. Di mana masyarakat ini punya resources ya, lahan-lahan kopi dan seterusnya. Lalu juga ada potensi market. Jadi kita tahu bahwa market kopi itu dari tahun ke tahun terus meningkat ya. Tradisi ngopi itu sudah sedemikian kuat hari ini ada di masyarakat ya. Terutama ya bukan hanya di masyarakat urban, di masyarakat pedesaan pun sebenarnya tradisi ngopi itu kan sudah bukan sesuatu yang baru. Tapi dari tahun ke tahun tingkat konsumsi kopi dunia itu terus meningkat. Bahkan di dunia pun meningkat ya, Mas Udi? Betul sekali. Termasuk negara-negara yang tidak bisa menghasilkan kopi. Nah itu tren konsumsi kopinya terus meningkat. Sehingga kemudian dari potensi itulah yang menjadi salah satu. Jadi tadi ada problem, lalu juga ada potensi. Dan tentu juga ada rumusan bagaimana agar kemudian antara problem dan potensi ini bisa dihubungkan. Potensi itu bisa dicoba ditarik untuk menyelesaikan problem-problem tadi. Itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa kemudian Desa Kopi Solok Sirokam itu kemudian kita gulirkan. Masya Allah. Jadi ini menarik zakatizen sekalian. Lembaga zakat itu dalam menginisiasi program tentunya ada aspek why-nya tadi ya. Ada problem, ada potensi. Nah, kemudian saya sedikit membaca ya portofolio Desa Kopi Solok Sirokam ini menarik, Mas Yudi, karena ternyata petani di Desa Kopi ini tidak hanya bertani di lahan, tapi kemudian bisa punya kafe ya, kafe kopi yang kalau nggak salah namanya Pilantro Coffee. Ya, betul. Nah, jadi kemudian gimana itu sejarahnya? Jadi kita melihat begini, Mas Hamdi ya. Jadi tren konsumsi kopi yang terus meningkat, ini ternyata tidak dibarengi dengan skema rantai pasok yang adil bagi petani. Kita memahami bahwa mahalnya secangkir kopi di kota itu tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan harga di tingkat petani. Nah, sehingga kemudian kami melakukan research
di internal lembaga, sebenarnya di konteks rantai pasok ini, siapa saja yang hari ini menjadi pemain penting dalam rantai pasok kopi, lalu seberapa besar nilai ekonomi kopi yang diterima oleh para pelaku-pelaku rantai pasok distribusi kopi itu. Kita tahu di hulu ada petani dengan segala dinamika teknis budidayanya menghasilkan biji kopi ya, biji segar, lalu masuk ke tahap kedua processing kopi, inputnya adalah biji segar, keluarnya adalah green bean, lalu kemudian masuk ke tahap berikutnya roastery, bagaimana dari biji kopi yang berkualitas baik tadi itu menjadi biji yang sudah di roasting ya, roast bean ya. Kemudian terakhir adalah tahapan keempat itu rantai pasok di konteks penyajian kopi yang dinikmati oleh konsumen atau end user seperti kita ini. Ya. Betul. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan angka yang tidak begitu membahagiakan, di mana petani itu hanya mendapatkan nilai distribusi nilai ekonomi paling kecil ya dari seluruh proses itu. Dari 10 proses tadi. Kalau kita total dari mulai hulu sampai hilir tadi itu 100%, petani itu hanya dapat di kisaran 10% gitu. Jadi ini yang kemudian melatar belakangi kenapa kemudian pendekatan program Desa Kopi itu harus pendekatannya hulu hilir gitu. Jadi kami mendorong juga teman-teman yang hari ini hadir di masyarakat menemani para petani kopi. Kalau memungkinkan, tentu ini tidak semua bisa dilakukan karena ada konteks situasi tertentu ya. Betul. Kalau memungkinkan, pendekatan hulu hilir ini bisa dilakukan. Di brand yang lain kan kita ada Madaya. Ya. Madaya juga dikembangkan di Jabodetabek untuk brand Madaya. Itu juga sebenarnya bagian dari pendekatan hulu hilir tadi itu. Agar kemudian nilai ekonomi yang muncul dari setiap tahapan itu bisa kemudian dikembalikan lagi ke petani gitu ya, atau bisa digulirkan atau disalurkan kepada masyarakat lain, baik itu yang berkorelasi dengan ekosistem kopi maupun masyarakat secara umum. Gitu Mas Hamdi. Siap. Jadi bentuk intervensi apa saja dari Desa Kopi Solok Sirukam ini ke masyarakat? Ya. Khususnya petani kopi ya? Baik, Mas Hamdi, ini secara umum sebenarnya ini berlaku juga di semua program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompet Duafa ya. Pendekatan yang kita lakukan itu 3+1. 3+1? Ya, 3 itu adalah concern utama yang kemudian di dalam konteks sustainability itu ditunjang satu poin tambahannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk memastikan dukungan dalam hal kemampuan masyarakat menghasilkan komoditas unggul. Jadi kita itu perlu support kompetensi masyarakat melalui skema pelatihan, pendampingan, dan lain-lain, agar masyarakat itu mampu menghasilkan produk unggulan. Kalau di konteks kopi, di teknis budidaya itu berarti kita mendampingi masyarakat di teknis perawatan pemeliharaan kopi di kebun gitu ya, agar produktivitas red-cherry-nya bagus gitu ya, secara volume tinggi dan secara kualitas baik juga bagus. Gitu ya. Itu tentu kan butuh kompetensi. Betul. Ya. Di konteks processing, karena ada rumah kopi kita set up di lokasi program, tentu juga ada upaya pendampingan peningkatan kapasitas di konteks processing gitu ya. Prosesnya. Betul. Itu poin yang pertama. Jadi upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau petani dalam upaya proses produksinya itu optimal gitu ya. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah produksi ini bisa optimal kalau ada ketercukupan sarana prasarana produksi. Jadi Dompet Duafa juga memberikan dukungan dalam bentuk sarana prasarana produksi. Bentuknya apa? Rumah penjemuran gitu ya, mesin pulper ya untuk mengupas kopi, kemudian juga dukungan pupuk, bibit dan lain-lain ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah market. Jadi pengembangan pasar. Jadi kita ingin memastikan bahwa produk-produk unggul yang dihasilkan oleh para petani kopi itu mampu terserap secara optimal oleh market. Karena dari situ kemudian nanti muncul transaksi memunculkan margin inilah yang kemudian kembali ke keluarga para petani tersebut. Nah, satu tambahannya adalah kelembagaan lokal.
Jadi kami meyakini sustainability dari unit usaha milik masyarakat tadi itu akan bisa dipastikan melalui pengembangan atau penguatan kelembagaan lokal. Ya. Nah, format kelembagaan lokal yang kami pakai di konteks Desa Kopi adalah koperasi. Koperasi. Jadi ada koperasi Solok Sirukam Sepakat yang hari ini menjadi basis backbone ya, dari implementasi program di lapangan. Masya Allah. Ini kita dapat ilmu penting ya dari Mas Udi dan teman-teman Dompet Duafa. Beruntung sekali buat Zakatizen semua yang hadir di live sore hari ini. Tadi ilmunya ada, ini di seluruh program pemberdayaannya Dompet Duafa ada ya, 3+1. Pertama adalah kompetensi, kedua alat, ketiga pasar, lalu yang kemudian keempat adalah komunitas berarti ya, kelompok kelembagaan. Ya, kelembagaan. Nah ini juga berarti poin keempat menjawab pertanyaan berikutnya tentang rahasia keberlanjutan sendiri dari program pemberdayaannya dari Dompet Duafa. Kita langsung ke poin keempat, Mas Udi. Ada nggak cerita unik mungkin selama program berjalan dari petani atau dari seluruh proses Desa Kopi Solok Sirukam? Kalau di konteks program ekonomi itu kan kita seolah-olah sedang mengelola unit usaha ya. Jadi dinamikanya itu banyak sekali. Dari teknis maupun non-teknis. Contoh sederhananya misalkan dinamika membangun relasi dengan masyarakat. Itu kan luar biasa. Di awal-awal teman-teman program hadir, trust barangkali belum ada, belum muncul, sehingga ketertarikan masyarakat untuk bergabung juga rendah. Tapi seiring berjalannya waktu dan masyarakat juga bisa melihat dampak yang muncul atas program yang kita gulirkan, antusiasme itu muncul gitu ya. Dinamikanya banyak, termasuk sesuatu yang tidak mudah untuk juga menginisiasi semacam UMKM seperti Pilantro Kopi, kan tantangan bagaimana men-set up market dan seterusnya. Itu sesuatu yang menarik ya, menantang sekaligus menarik, menantang karena tidak selalu kita menjumpai keberhasilan dalam usaha yang pertama gitu ya. Tetapi juga menarik karena kalau kita tidak mencoba untuk melakukan tersebut, maka experience yang potensi untuk kita miliki jadi kita nggak dapatkan gitu ya. Nah, jadi itu tantangannya. Nah, di konteks sustainability dinamikanya juga luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang konteks unit usaha itu kan ini bukan hanya soal internal, tapi juga eksternal. Eksternal itu kan punya pengaruh yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Tren market dan seterusnya itu kan luar biasa. Sehingga apa yang kita lakukan di Desa Kopi itu juga tidak lantas kemudian program ini selalu running well gitu ya, berjalan dengan baik. Tidak selalu begitu. Pasti ada fase-fase di mana dinamika itu muncul. Tapi dari situlah kemudian kami memahami bahwa tidak akan ada program yang paripurna, tidak akan ada program yang itu sempurna secara keseluruhan. Akan selalu ada sisi-sisi dari program-program yang kita lakukan itu yang butuh terus diimprove, gitu ya. Satu poin diimprove hari ini, besok bisa jadi ada hal lain yang perlu diimprove, gitu. Jadi itu sudah sunatullah ya, sebagaimana kehidupan sehari-hari yang hari ini kita jalani, gitu. Jadi Zakat Awards 2025 insya Allah akan segera digelar kembali. Mungkin ada harapan, kesan dan pesan untuk teman-teman amil di lembaga zakat lain untuk Zakat Awards tahun 2025 ini. Ini satu hal yang menarik ya Mas Hamdi dan teman-teman pegiat pemberdayaan berbasis zakat dan juga mungkin secara umum ya. Zakat Award ini jangan hanya dimaknai sebagai ajang penghargaan, tapi Zakat Award itu secara substantif harus kita maknai sebagai momentum kurasi. Jadi proses review terhadap apa? Terhadap konsep dan implementasi dari program yang hari ini kita lakukan. Gitu ya. Jadi ini ibaratnya secara sederhana kita jangan terjebak pada seremoni eventnya. Tetapi kita juga harus memahami bahwa substansi utama dari Zakat Award ini adalah proses review dari gagasan dan implementasi. Dan ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua untuk menjadikan momentum Zakat Award itu sebagai momentum untuk mereview program. Karena saya juga termasuk yang direview di tahun 2024, kita menghadapi para juri dengan beragam latar belakang yang luar biasa ya.
akademisi, kemudian praktisi dan lain-lain, yang proses reviewnya itu betul-betul proses review yang dalam, yang deep gitu ya, yang objektif, yang dalam beberapa hal membuat kita juga kesulitan untuk menjawab. Itu suatu hal yang lumrah menurut saya. Dan di titik itulah kemudian kita bisa mendapatkan feedback, gitu ya. Jadi yang paling penting dari keluaran proses penjurian, proses review itu adalah feedback. Jadi feedback yang nanti kita akan gunakan sebagai upaya untuk improvement program, gitu ya. Jadi itu menurut saya momen yang sangat penting. Teman-teman harus menjadi bagian dari event Zakat Award, betul. Program-program yang hari ini teman-teman jalankan, implementasikan, mari hadirkan itu di momentum ini. Dan di saat itulah kemudian kita akan mendapatkan feedback, kita akan mendapatkan proses review, dan itu sesuatu yang penting dalam upaya terus mengimprove kualitas program yang kita lakukan hari ini. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mas Sudi, ini insight yang sangat luar biasa buat saya sendiri dan pasti juga buat teman-teman. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya sore ini. Sama-sama Mas Hamdi. Kemudian juga buat teman-teman yang ketinggalan live atau mungkin nonton live-nya tadi di akhir-akhir, jangan khawatir, insya Allah akan ada output berupa podcastnya nanti di YouTube-nya Forum Zakat. Dan jangan lupa untuk terus pantau Instagram-nya Forum Zakat dan Zakat Awards, karena seputar informasi Zakat Awards kami drop di dua platform, dua akun Instagram itu. Baik, teman-teman, seperti yang disampaikan Mas Udi tadi, bahwasanya Zakat Awards ini adalah sebuah momentum bagi kita semua, terutama teman-teman amil zakat di lembaga zakat, khususnya anggota FOS, untuk mereview ya. Jadi setiap lembaga zakat yang menghadirkan portofolio programnya tidak hanya berkesempatan meraih penghargaan, tapi juga mendapatkan umpan balik yang konstruktif ya, dari berbagai macam latar belakang dari juri ya. Betul. Ada dari akademisi, praktisi, perwakilan pemerintah, kemudian juga ada ahli ekonomi syariah. Baik, sekian bincang Zakat Awards di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Zakatizen semua yang sudah ikut menyaksikan, kemudian ke Mas Udi yang sudah meluangkan waktu. Jangan lupa nantikan series Bincang Zakat Awards berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.